Oke guys, selamat datang di channel Motorpan lagi. Kali ini saya diundang datang ke sebuah tempat. Tempatnya di Tabanan kalau nggak salah, disuruh nge-review sebuah motor yang bergenre cafe racer lagi. Tapi untuk review kali ini cukup menarik karena apa? Ini katanya motornya ini berbasis mesin KZ 200 atau istilahnya kita di Indonesia bisa dibilang dengan Kawasaki Binter Mercy. Nah, sebelum kita lanjut, nanti sedikit cerita akan disampaikan kepada beliau untuk masalah motor story Binter Mercy-nya ini. Sambil kita menunggu beliau lagi ganti baju mungkin atau ganti celana, kita akan lanjut ke review selanjutnya. Oke? Nah guys, sekarang kita sudah sama pemilik motornya dengan Om Beng Beng ya. Ownernya. Gimana kabarnya Om? Sehat, salam sehat semuanya. Ya sehat, asam harus sehat ya Om ya. Kemudian main ke Tabanan. Ya karena Om yang undang sendiri tadi. Kayaknya aku di WA deh kemarin, ada yang mau ke sini. Ya set gimmick lah Om, gimmick. Iya, settingan ya. Ya. Nah ngomongin untuk pembahasan sekarang nih Om. Kayaknya ini cukup menarik bagi saya sendiri dan penonton juga yang ada di channel Motorpan ini. Ini pertama kali saya bahas motor yang bergenre cafe racer dengan basic Binter ya, Kawasaki 200 ya. Kawasaki Binter Mercy tahun 81. 81 ini ya. 81. Berarti Om bergenre cafe racer. Dulu pertama kali dapat ini malah bukan cafe racer. Dulu dapat ini bobber, terus saya rombak. Sebenarnya untuk Binter Mercy ini saya sudah hampir 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun bersama saya dengan genre yang berbeda-beda karena sempat ini sebelumnya cafe racer juga, terus scrambler. Akhirnya karena memang jiwanya sudah cafe racer ya. Akhirnya saya kembalikan lagi dengan konsep cafe racer, cuman saya bikin klasik ya. Cafe racer ya. Masuk keren juga sih. Oke Om, pertanyaan selanjutnya nih. Biar yang nonton gak penasaran, kita mulai dari kaki-kaki Om. Untuk depan, untuk peleng ukuran berapa, ring berapa, dan bannya? Kalau untuk kaki-kaki ini saya pakai peleng DID. DID. Biasanya masih dipakai motor-motor pabrikan. Banyak yang menggunakan DID. Kenapa saya pakai peleng DID bukan peleng aluminium sekelasnya? Iya. Karena memang saya ngejar tampilan untuk klasiknya klasik. ya. Betul. Jadi kalau depan saya pakai shock depan Yamaha Bison. Depannya Yamaha Bison. Ya, saya kasih kondom. Kondom shock ini ya. Ya, cuman kondomnya aman ini. Nggak bocor ya? Nggak bocor. Bahannya besi, bukan karet. Terus untuk pengereman, cakram, ini copotan Yamaha Bison juga. Yamaha Bison. Tromol dan piringannya saya pakai Scorpio. Berarti satu set ya mungkin ya depan Kalau belakang saya masih pakai tromol aslinya. Aslinya Binter Mercy. Karena ya supaya tidak banyak rombaan dan memang kualitas barangnya. Apalagi yang Orion ya. Masih sangat layak pakai lah. Kalau untuk shockbreaker belakang aftermarket, saya ngejar warna chrome cuman belum dapat karena ini masih copotan motor yang lama waktu masih model scrambler. Jadi sementara saya gunakan lagi shockbreaker ini karena saya lihat juga masih masuk dengan frame-nya hitam. Oh iya. Nah itu tasnya ini. Nah ini tas ininya? Ini setbacknya support dari Ledam All. Oh iya yang pas kemarin aku kalau nggak salah 1 minggu yang lalu tuh kemarin pas ke sana kok ke nge-vlog dia. Jadi memang banyak jenis, banyak model, banyak warna, tinggal kita sesuaikan sama. Tergantung permintaan juga ya. Betul, by request. By request. Kalau yang selebihnya untuk kaki-kakinya ya kurang lebih ya masih seperti custom biasa lah ya. Betul, cuman saya untuk kaki-kaki memang tidak menggunakan barang aftermarket, lebih ke barang memang keluaran pabrikan. Kayak depan itu tromol dan piringannya juga punya pabrikan karena saya masih percaya fungsi dan kekuatannya masih kuat, bagus ya. Oke, next untuk
pertanyaan selanjutnya untuk ke bagian atas Om, headlampnya sama speedo. Nah kalau untuk lampu depan, headlamp dan juga stop lamp itu saya pakai copotan W175, Kawasaki W175 karena tampilannya dia lebih besar. Iya. Lebih besar, lebih dimensinya juga, diameternya juga. Lebih lebar juga ya. Ini 16 atau 17 kalau nggak salah dimensinya. Innya. Speedometer juga ini copotan motor. Warnanya memang dapatnya ini dulu Emang krum. emang krom dan ini saya dapatnya di pasar Loak Kereneng. Pasar iya ya. Saya lihat barangnya masih bagus dan layak pakai, akhirnya sudah saya tebus. Saya tebus. Saya tebus. Kayak tebus obat berarti. Iya, pakai resep. Belakangnya juga ini B175. Untuk lampu belakangnya. Betul. Stopan belakang. Stopan belakang. Nah, kalau kita bicara spatbor depan belakang. Depan belakangnya. Nah, ini kan bisa kita lihat tampilannya setengah lingkaran depan dan belakang. Ini sebenarnya tidak bikin. Terus? Cuman saya memanfaatkan spatbor belakang CB, ini yang untuk depan. Oh, yang depannya. CB125 yang untuk belakang ini saya taruh di depan. Oh, jadi kebalik itu ya? Ya, karena saya cari lingkarnya supaya biar dapat agak lebar lingkaran gini ya? dan listnya ini memang nuansa klasiknya lebih dapat. Iya, Nanti bisa dilihat. Cuman tinggal ganti warna aja berarti ya? Saya repaint. Kalau untuk belakangnya punya spatbor CB Jumbo. Oh iya Orang bilang, tahu. biasanya kalau orang bilang spatbor belakang CB Jumbo. Bener. Jadi biar kelihatan lebih Ya, elegan lah ya, karena klasiknya dapat juga supaya ya. dapat kesan klasiknya itu. Untuk selanjutnya Om, untuk gas tanknya atau tangkinya? Kalau tutup tangki, tutup aki kanan kiri standar ini masih apa namanya? Masih bawaan yang dulu? Kalau yang ini bawaan yang dulu tapi saya modif. Saya modif, akhirnya saya bikin mal. Bentuknya sebenarnya kalau yang aslinya seperti ini, tapi lebih panjang, ada lekuannya dan bahannya fiber. Kalau yang sekarang sudah bahannya galvanis. Ya, dan tangkinya ini juga disesuaikan bentuknya dengan sadel dan tampilan. Berarti kalau untuk ini sama ini emang handmade ya bikin ya? Apa emang beli? Ya ini handmade ini karena kemarin tuh bikin dari malnya. Jadi saya tidak dari posisi rangka aslinya, saya nggak rubah. Oh nggak rubah posisi rangka aslinya? Masih frame asli bawaan Binter Mercy, bahkan sampai ke belakang. Hanya beberapa pangkon di rangka itu saya potong. Dan ini saya tambahkan pemanis lah ya. Tapi bukan pemanis buatan. Ini besi, bukan gula. Jadi ini saya buatkan supaya dapat kesannya tutup akinya ini seperti punya kayak aslinya dia mungkin nggak? Ya, kalau aslinya dia tuh malah nggak isi ini. Oh, emang langsung los ini? Langsung los. Bahkan sampai posisi frame yang kesini, pegangan knalpot ini pun juga masih bawaan asli. Arem pun juga masih arem aslinya ya. Dengan usia ya 81 sampai. Ini 81 ya? 81. Masih platina berarti ya? Masih platina tapi sudah cuman saya udah rubah CDI. Jadi CDI pakai CDI yang ya kalau sekarang orang bilang Shogun Kebo. Saya pakai itu, cuman kemarin sempat kita ada acara riding. Ada teman apa namanya kasih tahu kalau CDI-nya coba dipakai punya Kimco akhirnya saya ganti dan ya lebih tarikannya lebih enak. Ditunjang sama karbu juga ada penggantian. Iya. Nah ini juga dapat ilmu guys, kalau emang kepingin main Mercy bisa juga pakai CDI apa namanya Om? Ada dua, CDI-nya Shogun Kebo dan juga Kimco. Tapi yang menurut Om yang paling gimana ya kalau dibilang layak pakai? Paling enak lah. Kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau untuk riding dalam kota, Shogun Kebo masih bisa lah ya. Masih bisa, apalagi sekarang banyak yang aftermarketnya juga masih banyak. Cuman kalau yang Kimco bedanya benar-benar harus dapat di dealer resminya. Oh gitu. Berarti nggak dapat asal-asalan gitulah ya? Ya, harganya juga nggak beda jauh dengan Shogun yang original pabrik SGP sama. Nah, udah selesai ngomongin gini Om. Selanjutnya untuk budgetnya berapa Om kira-kira Om ngabisin dari totalnya semua lah? Karena motor ini sudah hampir 6 tahun sama saya, kalau dihitung budgetnya ya lumayan ya. Ya memang lumayan gitu kan. Pergantian warna
Pergantian model, pergantian warna, pergantian cat, spare part itu gitu juga. ya. Cuman standar biasanya kalau untuk custom itu mungkin semua juga sudah tahu, udah paham lah ya. Yang kita fokuskan memang dari konsep dulu yang paling awal, karena pasti akan pengaruh sama harga. Kalau harga ya itu yang susah untuk ditakar. Emang bener sih. Kalau kita cuma ngira-ngira juga nggak bisa gitu kan. Betul. Kalau kita lihat sekarang kan yang main motor custom sudah semakin banyak, bengkel yang garap juga sudah jago-jago. Udah jago-jago apalagi semua. Bali. Apalagi spare partnya juga kan ya. Ya, malah ada yang jual satu paket, biasanya kalau kita ngeliat itu kan satu paket dari tangki, dari tutup aki itu semua udah ada yang jual, tinggal sesuaikan dengan modelnya, udah bisa dipasang. Kan karena kenapa akhirnya saya pilih Mercy ini, memang jatuh cintanya sama mesinnya sih. Mesinnya dia gitu. Mesinnya. Apalagi dengan suaranya dia ya. Ya, betul. Mesinnya tuh yang Nah, untuk pengerjaan Om bikin konsep KP Racer ini berapa bulan? kurang lebih 1,5 bulan. Kurang lebih lah. Kurang lebih, karena kemarin itu sempat sudah jadi. Karena mesin turun, kelistrikan akhirnya jadi berantakan. Iya. Nah, jadi kemarin sempat ada waktu seminggu atau 2 minggu tuh untuk sudah finishing body, rangka dan lain-lain, finishingnya ke mesin. Oh, ya, karena rangkanya kelistrikan kemarin ada masalah karena mungkin karena yang Om barusan bilang itu karena CDI-nya mungkin atau betul. Jadi ya akhirnya dirombak lagi, diulang lagi oleh salah satu bengkel rekan terpercaya. Terpercaya. Oke Om, tuh. Nah next Om, ngomongin Binter Mercy ya, Kawasaki gitu. Saya tahu sedikit sejarahnya, cuman ya nggak terlalu banyak. Mungkin Om yang udah 6 tahun atau berapa tahun main Binter Mercy, awal mula produksi motor ini tahun berapa Om? Kalau kita ngomong sejarah, mungkin saya pun mengetahui sejarahnya baru 2 tahun setelah saya pakai. Karena saya cari di sumber-sumber gitu. Sumber terpercaya dan saya tanya-tanya juga karena beberapa teman di luar Bali juga banyak yang main Binter Mercy, saya banyak sharing. Memang motor ini masuk Indonesia tahun 80. Tahun 80. Ya, tahun 1980 sampai 1986. Kenapa sampai tahun 1986? Karena salah satu distributornya PT Bintang Terang itu ada sesuatu, ada di internal mereka produksinya Binter Mercy ini stop sampai di tahun 86 akhir ya kalau nggak salah ya. 86 akhir dan itu dari tahun 80 sampai 83 tipenya masih ada yang platina. Kalau kita sekarang ngomong Binter Mercy yang Cobra itu berarti yang sudah CDI. Ya, CDI-nya kan. Itu sampai tahun 86 lah. Setelah itu motor ini ya sudah tidak produksi, cuman durasi 6 tahun ini penjualannya kan pesat. Nah ya benar, masih melesat. Makanya sampai tahun 2020 sekarang ini kita masih banyak ngelihat Binter Mercy di jalan, terutama yang bermain dengan custom. Banyak yang pakai ya karena saat itu jumlahnya banyak dan semakin kesini motor ini, kalau kata orang, dan saya sendiri juga setuju bahwa salah satu legend otomotif roda 2 Indonesia, Binter Mercy. Legendnya mungkin karena durasi produksinya yang singkat ya. Iya benar. Nah Om, ngomongin motor tua Om ya, apalagi yang keadaan tahun 81. Untuk perawatan sendiri Om, untuk mesinnya gimana Om? Biar teman-teman motor pan Bali biar tahulah tips-tips untuk perawatan motor tua ini. Ya ini sekedar tips saja. Mungkin juga kalau sekarang kan sumber informasi bisa kita lihat di internet ya. Iya. Tapi kalau standarnya ya mungkin ganti oli rutin. Ya. Terus pengecekan kelistrikan, aki dan lain-lain. Karena kalau saat ini sudah, kalau saya bilang bisa mudah dicari di online. Iya. Nah Om, kenapa Om sendiri milih KP Racer, Binter Mercy dijadiin KP Racer? Ada 2 sih alasannya. Ada 2 alasan. Satu, kenapa nggak milih saya itu? Itu alasan ketiga yang tidak mau saya ungkapkan ya kan, karena kalau saya pilih Anda nggak bisa dinaikin. Gitu. Satu, motor ini motor yang usianya tua dan punya cerita yang story lah ya. Dan alasan keduanya kenapa juga KP Racer, kita juga tahu tahun 60-an zaman waktu
Perang Dunia Kedua, itu kan awal-awal berdirinya Cafe Racer tuh. Pemuda-pemuda yang senang balapan dari kafe ke kafe dengan apa? Dengan jaket kulit, ya kan? Dan beberapa rubahan motornya ya seperti ini. Kalau ini kan kalau sekarang orang bilang apa ya? Buntut tawon lah. Buntut tawon tawon ya. Oh, istilahnya gitu lah. Ini saddle yang saya bikin bentuknya. Karena kalau dulu kan mungkin belum ada galvanis ya untuk orang bikin kayak sekarang. Iya, benar. Akhirnya dari saddle ini yang dibikin. Nah, itu saya coba untuk adopsi ke motor ini, dan juga memang riding posisinya kalau yang Cafe Racer memang menunduk kan. Iya. Jadi ya itu alasan yang dua alasan yang kenapa Binter Mercy dan kenapa Cafe Racer. Oh gitu. Memang punya sejarah di yang Di eranya dia. Di eranya di Inggris waktu itu kan. Iya. Nah, satu lagi Om, untuk kesan pesan untuk para pemula yang main motor custom atau yang main motor-motor yang bergenre gini lah. Saya sampai hari ini juga masih pemula. Saya karena senior motor yang mungkin ada di Bali atau Indonesia yang jauh lebih lama bermain motor dari saya lebih banyak. Cuman kalau kita mungkin bukan tips ya, tapi kita sharing. Iya, sharing biar yang tahu. Cafe Racer bisa dipakai salah satu opsi untuk teman-teman yang mau bikin motor custom. Cuman yang harus diperhatikan adalah bahan dari motor itu sendiri. Karena kan penting itu, faktor mesin itu penting. Pasti. Kalau memang tidak pengen dengan motor tua, motor-motor keluaran pabrikan yang sampai saat ini masih beredar kayak dengan cc sekelas ini masih banyak. Iya, benar. Masih banyak. Terus banyak yang bilang capek racer. Karena posisinya memang capek itu. Memang capek, tapi itu bisa siasati. Teman-teman bisa diskusi dengan bengkel yang akan buat motor, dari posisi ridingnya, tinggi badan, kaki-kaki yang akan digunakan. Menyesuaikan karena sekalipun riding positionnya itu seperti naik motor balap, kalau ditunjang sama suspensi dan alat-alat yang lain, saya rasa masih tetap nyaman. Karena di salah satu teman saya di klub Dewata Rocker sendiri itu sampai ke 0 km Sabang, itu dari Bali itu dengan motor Cafe Racer, 2 motor. Nah, itu yang membuktikan bahwa kalau orang bilang Cafe Racer bukan motor touring, rekan kita Aga itu sudah membuktikan dia menempuh jarak ribuan kilometer sampai ke 0 km Sabang di Aceh sana dengan naik Cafe Racer. Waktu itu. Jadi ya usah khawatir capek dan segala macam, itu kebayar sama rute yang kita laluin, cerita di perjalanan kita itu sudah Tapi kebayar. Dimanapun kalau kita naik motor, kalau udah jarak jauh pasti capek. Dalam kota kalau kita bicara Bali pun motor apapun capek. Iya, pasti dah. Ya. Naik mobil pun capek. Capek, apalagi kalau kita yang dorong mobilnya. Apalagi jalan kaki. Nah, itu lebih capek lagi. Ya. Nah, sekian dulu tips untuk Om Beng Beng. Terima kasih juga untuk waktunya. Terima kasih juga untuk review bahan Binter Mercy-nya juga. Kebetulan ini juga udah sore, mungkin Om Beng Beng juga lagi ada kesibukan. Betul, saya dari tadi sudah pengen tamunya pulang. Timbang lama-lama nanti kita ngelantur lagi untuk videonya. Ya udah, terima kasih untuk menonton ini. Jangan lupa subscribe channel Motorpan Bali, like dan komen, dan jangan lupa juga follow Instagramnya. Siapa namanya Om? Sir_Beng Beng. Jangan lupa, nanti link deskripsinya kita cantumin di bawah video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Bye-bye. Salam sehat. Salam sehat.